Saudara sekalian, jumpa lagi dengan PJP Ginting Channel Opini Kebangsaan. Topik yang kita bahas kali ini adalah Jokowi ternyata pengkhianat demokrasi. Saudara, pada video yang lalu kita mempertanyakan apakah Jokowi pejuang demokrasi atau pengkhianat demokrasi. Serangkaian isu sumbang mengemuka dalam perbincangan publik pada 2 tahun belakangan. Isu tentang perpanjangan 3 periode, isu tentang perpanjangan jabatan Presiden Jokowi, isu tentang Jokowi bermain 2 kaki dalam pemilu Pilpres, isu tentang Kaisang jadi Ketua Umum PSI, dan terbaru keputusan Mahkamah Konstitusi membuka karpet merah untuk Gibran putra Jokowi maju sebagai cawapres. Semua isu itu dipersepsi publik sebagai suatu rangkaian yang menjudge Presiden Jokowi masih ingin berkuasa setelah jabatan 2 periode berakhir, atau setidaknya mendeskripsikan Jokowi belum ikhlas melepaskan kekuasaan dan masih ingin berkiprah dalam politik melalui orang-orang yang dipersiapkannya. Prabowo, Gibran, Kaisang, Bobi, dan Anwar Usman, sang ketua Mahkamah Konstitusi. Dunia medsos melalui para netizen mencemooh Jokowi haus akan kekuasaan, pengkhianat, perusak demokrasi, melakukan dinasti politik, dan masih banyak lagi idiom-idiom negatif lainnya. Sekelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai profesi dan latar belakang membuat deklarasi Juanda yang ditandatangani lebih dari 200 orang yang mengecam tangan-tangan kekuasaan pemerintah, mereduksi demokrasi, dan membangkitkan dinasti politik. Juga sekelompok budayawan dari Jogja yang merupakan pendukung setia Jokowi menulis surat tentang penyesalan mereka atas perubahan sikap politik Jokowi belakangan ini. Jokowi diingatkan agar menghentikan praktek politik dinasti karena sangat mencederai demokrasi dan keutuhan bangsa. Saya sebagai warga negara yang berpandangan nasionalis dan kebangsaan, pendukung Jokowi, simpatisan PDI Perjuangan, pendukung Ganjar Mahfud untuk presiden dan wakil presiden 2024 sampai 2029. Pada awalnya berbeda pandangan, berbeda sikap terhadap tudingan dan sakwa sangka terhadap Jokowi. Saya percaya bahwa Jokowi masih pro demokrasi. Namun, setelah Gibran putra Jokowi benar-benar diumumkan sebagai cawapres dari Partai Golkar untuk mendampingi Prabowo Subianto dari Partai Gerindra, saya pun tersentak dan mengamini bahwa Jokowi memang pengkhianat demokrasi. Adapun indikasi-indikasi yang menunjukkan Jokowi sebagai pengkhianat demokrasi adalah sebagai berikut. Jokowi
masih ingin berkuasa sehingga kekuasaan itu dititipkan melalui anak-anak dan menantunya, kerabatnya. Karena dirinya sesuai konstitusi tidak mungkin lagi Jokowi melakukan rekayasa politik dan hukum sedemikian rupa untuk memutuskan niatannya tersebut. Sepak terjang Jokowi dalam perjalanan politiknya selama ini yang seakan-akan selalu menjunjung demokrasi, karakternya yang begitu rendah hati dan merakyat, serta memiliki keteguhan sikap, ternyata itu hanya kamuflase saja untuk membodohi para pemilih dan pendukung. Jokowi hanya memikirkan pragmatisme kekuasaan jangka panjang. Jokowi risau atas keberlanjutan capaian-capaian pemerintahannya selama ini, sehingga perlu bermanuver politik dengan meletakkan harapannya itu pada dua pasang capres-cawapres dan memberi endorse pada keduanya. Siapapun yang menang, maka legasinya tetap terjaga. Dengan menunjuk Gibran putranya sebagai cawapres Prabowo, Jokowi sedang tidak memikirkan legasinya itu sendiri, melainkan mempertahankan pragmatisme kekuasaan belaka. Jokowi ternyata serendah dan senaif itu dalam merespon pengelolaan negara, karena Jokowi tahu persis bahwa kemampuan dan pengalaman Gibran masih minim dalam kepemimpinan publik. Gibran masih harus belajar lebih dalam dan meluas. Waktu 2 tahun jadi wali kota masih jauh dari kelayakan menjadi capres-cawapres. Tetapi Jokowi memaksakan Gibran melalui intrik politik dan hukum. Banyak pengamat dan analis politik berasumsi bahwa Jokowi condong mengerahkan dukungannya ke Prabowo, termasuk upayanya mendorong Gibran sebagai cawapres. Menurut mereka, tanda-tanda yang diperlihatkan Jokowi dalam berbagai kesempatan memang diarahkan ke Prabowo. Menurut saya, pada mulanya Presiden Jokowi memperlihatkan kedekatan dengan Prabowo dalam rangka untuk memahami secara dalam karakter, kinerja, orientasi kekuasaan, dan pandangan ke depan Prabowo tentang Indonesia. Dan Jokowi membiarkan Prabowo mendekatkan diri padanya dan keluarganya, termasuk Gibran dan Kaesang, yang membuat Prabowo senang dan terdorong jadi capres untuk ketiga kalinya. Kini Jokowi sudah sangat paham bahwa karakter dan kinerja, orientasi kekuasaan dan pandangan Indonesia ke depan dari Prabowo tidak tepat jadi presiden dan pemimpin untuk 270 juta rakyat. Tapi kenyataannya, Jokowi tetap mendukung Prabowo berpasangan dengan anaknya Gibran. Ini menunjukkan bahwa Jokowi sangat tidak peduli Indonesia di masa depan. Jokowi hanya peduli pada keberlanjutan kekuasaan melalui anaknya Gibran. Dalam 4 tahun terakhir, karakter lama Prabowo yang temperamen, kondisi kesehatan tidak prima, usia sudah tua, orientasi kuasa hanya memperkaya diri, minim gagasan untuk Indonesia maju, sudah jelas diketahui Jokowi. Kegagalan memimpin Kementerian Pertahanan, kegagalan food state,
nyata di depan Jokowi. Namun, Jokowi tetap mendorong Prabowo berpasangan dengan anaknya Gibran sebagai indikasi upaya Prabowo mendekatkan diri pada Jokowi dan keluarganya. Tidak ada ketulusan, semata-mata politis dan ingin membawa Jokowi ke jurang agar nama Jokowi dan keluarganya rusak di mata rakyat dan agar Jokowi dikenal sebagai pembangun dinasti politik. Sekali lagi, Jokowi tidak memikirkan Indonesia ke depan, sehingga dengan membiarkan semua itu terjadi demi ambisi kekuasaan berlanjut melalui anaknya Gibran. Dan secara berdarah dingin, Jokowi mengambil jalan sebagai pengkhianat demokrasi. Saudara, dengan mengamati narasi di atas, semakin meneguhkan kita sebagai rakyat pemilih yang mencintai demokrasi dan Indonesia unggul di masa depan, harus melakukan perlawanan terhadap pengkhianatan Jokowi, keluarganya, dan kerabatnya. Kita harus mendukung Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menjadi presiden dan wakil presiden agar pengkhianatan Jokowi, keluarganya, dan kerabatnya tidak terlaksana, tidak tercapai pada pemilu 2024 yang akan datang. Demikian kajian kita kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap pantau PJP Ginting Channel untuk konten-konten menarik lainnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, serta tekan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan konten berikutnya. Terima kasih.